Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang turut berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua untuk pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tentunya yang turut berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. COVID-19 siang hari ini yang saya hormati Bapak dan Ibu tentunya yang turut berpartisipasi pada siang hari ini tanggal 1 April 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa indikator yang biasa kita sajikan setiap bulan, dan pada siang hari ini pun kita akan menyajikan indikator-indikator yang sama, ya. Antara lain adalah indeks harga konsumen atau inflasi, kemudian nilai tukar petani, dan yang terakhir adalah tingkat penghunian kamar dan perkembangan transportasi. Baik, kita awali dengan indikator pertama, yaitu perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Pada bulan Maret 2020, inflasi Sulawesi Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Mamuju adalah sebesar 0,62%. Memang angka ini kalau kita bandingkan dengan nasional, termasuk ya kita lebih tinggi daripada nasional, yang nasional hanya 0,10%. Sehingga sampai dengan posisi bulan April bulan Maret 2020 ini, Januari hingga Maret 2020, inflasi Mamuju ya, sudah mencapai angka 1,41%. Sedangkan untuk year on year, yaitu perbandingan antara indeks harga Maret 2020 terhadap Maret 2019, secara kumulatif kita sudah mencapai angka 3,56%. Angka ini pun lebih tinggi daripada angka nasional yang baru mencapai angka 2,96%. Nah, selanjutnya kita akan lihat perkembangan inflasi baik month to month, ya, antara dari bulan ke bulan maupun year on year, ya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kondisi 2019 dan 2018, memang ada fenomena yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, ya, di 2020, ya, kalau kita lihat dengan besaran 0,62%, sangat berbeda dengan posisi 2019 dan 2018, di mana pada saat itu inflasi kita adalah minus atau deflasi, ya. Di 2019 kita deflasi 0,18, sementara di 2018 kita deflasi 0,53. Nah, ini mungkin pengaruh dari kejadian pandemi ini, pandemi COVID-19 ini cukup berpengaruh, ya, dalam terciptanya inflasi di Sulawesi Barat atau di Kota Mamuju. Demikian juga untuk year on year, kalau kita lihat di sana, dengan besaran sebesar 3,56, lebih tinggi dibanding dengan kondisi 2019 dan juga 2018. Lanjut. Nah, untuk lebih dalam lagi kita akan lihat, ya. Jadi dari 11 kelompok pengeluaran, kalau kita lihat inflasi di bulan Maret, memang yang tertinggi adalah kelompok untuk inflasi. Inflasi tertinggi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, disusul oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara
kelompok-kelompok yang mengalami deflasi adalah perumahan, ya, kesehatan, transportasi. Jadi yang terbesar deflasinya transportasi, sudah ada 1,22%, dan juga kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan. Ini kelompok-kelompok yang mengalami deflasi. Ya. Lanjut. Nah, kalau kita bandingkan antara kota-kota inflasi di Sulawesi, untuk bulan Maret ini inflasi Mamuju dengan besaran sebesar 0,62% adalah merupakan inflasi tertinggi ya, dari 13 kota yang dihitung inflasinya ya. Sementara yang terendah adalah kota Manado ya, inflasi 0,90 ya. Nah, sehingga untuk year on year ya, kalau kita lihat di sana memang masih yang tertinggi adalah Luwuk ya dengan 5,04 ya, sementara yang terendah adalah Bau-Bau dengan 0,37% ya. Ini gambaran inflasi untuk kota-kota se-Sulawesi ya. Nah, kalau kita lihat ya memang lebih dalam lagi bahwa beberapa komoditi tadi yang inflasi ya memang didominasi oleh komoditi atau kelompok makanan ya, lebih khususnya adalah ikan ya, ikan yang mengalami inflasi, dan memang juga nampaknya sejalan juga dengan nasional adalah kelompok emas perhiasan ya, juga termasuk penyebab inflasi. Kemarin juga sedikit agak langka di pasaran gula pasir ya, menyebabkan inflasi ya, jadi salah satu penyebab. Dan untuk penghambat inflasi adalah dari transportasi yang memang cukup tinggi, yaitu penurunan tarif darat ya, cukup signifikan. Kemudian ada beberapa komoditi bumbu-bumbuan yang memang sudah sempat naik di bulan Februari kemarin. Dari catatan kami di bulan Maret mungkin dalam posisi kembali ke normal sehingga mengalami penurunan harga ya, jadi penyumbang jadi deflasi untuk beberapa komoditi bumbu-bumbuan. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai indeks harga konsumen di bulan Maret, dan selanjutnya adalah nilai tukar petani Sulawesi Barat di bulan Maret 2020. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa nilai tukar petani bulan Maret sebesar 110,42 ya. Nah, kalau dibandingkan dengan situasi Februari ya, terjadi penurunan ya, di mana Februari 111,80, artinya turun sebesar 1,24%. Kita akan lihat gitu. Jadi bahwa saya mungkin mengingatkan kembali bahwa nilai tukar petani adalah merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani ini ya, dari proses produksi yang dilakukan dibagi dengan indeks harga yang harus dibayar oleh petani ya, dalam melaksanakan kegiatan usahanya maupun konsumsi rumah tangganya. Di sana masih ada faktor konsumsi. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ya, kalau kita lihat per subsektor ya, jadi hampir semua sebetulnya sektor-sektor ada peningkatan walaupun sedikit ya, baik tanaman pangan, hortikultura, perikanan ya. Namun di dua sektor yang menjadi cukup diandalkan gitu ya di Sulawesi Barat ini, yaitu perkebunan rakyat dan peternakan, itu terjadi penurunan yang cukup signifikan, sehingga secara agregat kalau kita lihat di sana terjadi penurunan ya secara total ya
dari 11,80 menjadi 110,42. Nah, kalau kita lihat di sana tanaman pangan ada kenaikan ya, kemudian hortikultura naik 0,87, dan perkebunan ini yang turun 2,88% dan peternakan 0,27%. Sementara perikanan juga terjadi kenaikan ya secara agregat 1,2%. Namun secara total kalau kita lihat di sana memang terjadi penurunan 1,24%. Nah, selanjutnya kita akan lihat juga nah, kalau kita lihat untuk nilai tukar usaha pertanian. Nah, ini kalau tadi nilai tukar petani, sekarang nilai tukar usaha pertanian. Dan di sini perbedaannya adalah untuk indeks yang dibayar petani ini sudah kita hilangkan komponen konsumsi, ya, konsumsi untuk rumah tangga pertanian. Nah, kalau kita lihat gambarannya nampaknya sejalan dengan NTP ya. Jadi dengan NTUP sebesar 111,46, kalau kita bandingkan dengan kondisi Februari 2020, memang terjadi penurunan juga sebesar 1,32%. Dan gambaran per subsektornya nampaknya sejalan dengan NTP ya. Jadi semua mengalami sedikit peningkatan ya, tapi ada beberapa di tanaman perkebunan dan peternakan mengalami penurunan. Nah, ini yang gambarannya nampaknya antara NTP dengan NTUP sejalan ya, artinya terjadi penurunan besaran rasio antara indeks yang diterima petani dengan indeks yang dibayar petani. Ya. Nah, kalau kita sekarang membandingkan antara beberapa daerah di atau provinsi di Sulawesi, di Pulau Sulawesi, ini ada 6 provinsi ya. Besar NTP di Sulawesi Barat walaupun terjadi penurunan, tapi di Sulawesi Barat merupakan satu-satunya nilai tukar petani dengan besaran di atas angka 100. Artinya gambarannya masih lebih besar, apa istilahnya, masih cukup memberi gambaran petani di Sulawesi Barat leluasa ya, dalam memanfaatkan produk-produk atau hasil produknya terhadap yang harus dibayarkan ya. Jadi salah satu proksi kesejahteraan petani adalah NTP apabila NTP-nya itu di atas 100. Nah, Sulawesi Barat satu-satunya provinsi di Sulawesi yang memiliki besaran nilai tukar petani di atas 100. Yang tertinggi tentunya di antara provinsi di Pulau Sulawesi, dan besaran 110,42 ini juga lebih tinggi dibanding NTP secara nasional ya, yang 102,09. Itu gambaran mengenai nilai tukar petani di bulan Maret 2020. Nah, yang terakhir yang ingin kami sampaikan juga adalah indikator tentang tingkat penghunian kamar dan juga perkembangan transportasi di Sulawesi Barat pada bulan Februari 2020. Nah, memang untuk dua indikator ini ada lag 1 bulan ya, beda dengan indeks harga konsumen, inflasi ataupun nilai tukar petani. Ya, di sana kita tidak ada lag, tapi kalau di sini ada lag 1 bulan. Sehingga yang kita sajikan adalah kondisi di bulan Februari 2020. Ya. Nah, kalau kita lihat tingkat penghunian kamar hotel bintang di bulan Februari 2020, memang
terjadi peningkatan ya. Terjadi peningkatan dibanding Januari, baik secara month to month ya, maupun year on year. Secara month to month naik sebesar 7,13 poin ya. Artinya dari 42,59 ya, menjadi 49,72. Sedangkan year on year kalau kita bandingkan ya, juga terjadi kenaikan sebesar 6,09 poin ya, dari 43,63 jadi 49,72 ya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang rata-rata lama tamu menginap pada hotel bintang, jadi kita akan pisahkan antara tamu asing dan tamu domestik atau tamu Nusantara. Kalau kita lihat baik tamu asing maupun tamu domestik, baik secara month to month maupun year on year terjadi kenaikan, walaupun tidak terlalu signifikan ya. Artinya kalau tamu asing ya untuk month to month, yang artinya perbandingan antara bulan Februari terhadap Januari naik sebesar 0,25 hari ya, dari 1,83 hari menjadi 2,08 hari. Sementara untuk year on year ya, naik dari 2 hari menjadi 2,08 hari. Sedangkan tamu Nusantara atau tamu domestik untuk month to month naik 0,52 hari, yaitu dari 2,15 hari jadi 2,67 hari. Sedangkan year on year-nya naik 0,61 hari, yaitu dari 2,06 naik menjadi 2,67 hari. Untuk selanjutnya adalah perkembangan transportasi. Kita akan melihat dari moda angkutan udara. Banyaknya penerbangan ataupun jumlah armada yang datang dan berangkat ya selama bulan Februari. Ya, kalau kita lihat secara month to month maupun year on year terjadi peningkatan. Di bulan Februari terjadi jumlah penerbangan atau maskapai yang datang dan berangkat ya, ada 118 unit ya. Ini lebih tinggi dibanding Januari sebesar 115 unit ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Maksudnya Februari 2020 kita bandingkan dengan Februari 2019 ada kenaikan sekitar 40,48% ya, di mana pada bulan Februari 2019 sebanyak 84 unit naik menjadi 118 unit ya. Ini peningkatan yang cukup signifikan secara year on year. Kemudian kita akan lihat juga untuk secara jumlah penumpang ya, ini baru armada yang kita lihat. Lanjut. Kita lihat sekarang jumlah penumpang ya. Nah, kalau kita lihat di sana jumlah penumpang baik yang berangkat baik month maupun year on year terjadi kenaikan ya. Dibanding misalnya untuk bulan Februari dengan jumlah penumpang sebanyak 5.650 lebih tinggi dibanding Januari ya, yang 5.130 atau naik 10,14%. Sedangkan year on year memang terjadi kenaikan ya, kalau kita bandingkan dengan Februari 2019 jumlah penumpang yang berangkat sedikit saja kenaikannya ya, dari 5.612 di bulan Februari 2019 menjadi 5.650 di 2020. Nah, bagaimana dengan penumpang yang datang
gambarnya tidak jauh beda dengan penumpang yang berangkat, di mana untuk month to month, jadi perbandingan antara Februari 2020 terhadap Januari 2020 terjadi peningkatan sebesar 3,60%, sedangkan year on year-nya naik 25,3% untuk penumpang yang datang di bulan Februari 2020. Nah, kemudian setelah angkutan udara, kita akan lihat moda transportasi angkutan laut. Armada atau pelayaran yang datang dan berangkat di bulan Februari, kalau kita perhatikan, memang secara month-to-month maupun year-on-year terjadi peningkatan, ya. Naik 25,51%, year-on-year-nya naik 38,8%. Jadi jumlah kapal yang datang dan berangkat ya selama bulan Februari ada sebanyak 254 unit, ya. Lebih tinggi dibanding dibanding Januari 2020 ya sebanyak 204, dan lebih tinggi juga dibanding tahun lalu ya, tahun Februari 2019 yang hanya 183 unit. Nah, ini gambarannya untuk kapal atau armada yang datang, yang sandar dan berangkat di pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Barat. Nah, bagaimana dengan penumpang? Nah, tadi kalau secara besaran jumlah armada naik ya, walaupun baik month-to-month maupun year-on-year. Namun untuk penumpang kita akan lihat bagaimana gambar penumpang yang berangkat dan datang. Ya. Nah, kalau kita lihat month-to-month ya terjadi penurunan ya, walaupun armadanya lebih tinggi jumlah yang datang dan berangkat, tapi untuk dari sisi jumlah penumpang memang terjadi penurunan untuk month-to-month. Namun kalau year-on-year memang terjadi peningkatan ya. Nah, salah satunya mungkin karena semakin murahnya gitu ya untuk biaya transportasi udara, jadi penumpang memang agak berkurang dibanding bulan sebelumnya. Demikian juga penumpang yang datang, ya, terjadi penurunan untuk month-to-month. Namun kalau untuk year-on-year masih lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Ya. Jadi ini mungkin dampak biasa kalau untuk angkutan, kalau memang yang lebih praktis dengan angkutan udara, kalau memang sedang tinggi tarif angkutan udara biasanya merupakan beralih ke angkutan laut. Namun karena gambaran inflasi tadi bahwa salah satu penyumbang deflasi adalah angkutan udara, ini gambarannya jadi sangat sejalan ya, penurunan tarif di angkutan udara menyebabkan penurunan, jadi peningkatan di jumlah penumpang angkutan udara dan penurunan jumlah penumpang di angkutan laut. Selanjutnya kita akan melihat barang. Ini juga mungkin sebagai gambaran ya. Jadi kalau kita lihat tadi kalau penumpang di month-to-month untuk angkutan laut terjadi penurunan banyak. Ini mungkin space-nya jadi barang ya. Jadi peningkatan masuknya armada yang keluar dan masuk di Sulawesi Barat, di pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Barat, terjadi peningkatan dari sisi bongkar muat barang. Sementara untuk penumpang tadi ya, untuk barang yang dibongkar memang terjadi penurunan teman-temannya. Tapi untuk barang yang dibongkar terjadi peningkatan ya, baik teman-teman. Hanya sekarang barang yang dimuat ini yang nampaknya memang terjadi juga penurunan ya di sini. Barang yang dimuat di Februari 2020 baik month-to-month maupun year-on-year turun ya untuk angkutan laut ya barang. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang berpartisipasi dalam live streaming ini. Semoga ini bisa
bisa dijadikan sebagai apa namanya informasi ya yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat mengenai beberapa hal terkait dengan indikator-indikator strategis ya yang bisa kami sampaikan di Kemarin. Dan sebelum saya akhiri, ada sebuah informasi lagi yang mungkin ingin saya sampaikan ya terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk 2020 ya. Menyesuaikan atau tentunya mengambil langkah dalam rangka pelaksanaan sensus penduduk ya, khususnya sensus penduduk online yang harusnya telah berakhir ya, pada tanggal 31 Maret 2020 kemarin, dengan pertimbangan bahwa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sensus penduduk dengan memanfaatkan sensus penduduk online ya, lebih maksimal dan optimal, dan juga melihat animo masyarakat yang masih cukup tinggi untuk melakukan sensus penduduk secara online, dan juga menyesuaikan dengan situasi pembatasan secara fisik atau physical distancing ya, dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini, maka pencacahan atau sensus penduduk 2020 secara online diperpanjang ya, hingga tanggal 29 Mei 2020. Oleh sebab itu pada masyarakat atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih ingin melaksanakan atau berpartisipasi dalam sensus penduduk secara online dapat melakukan ya, atau berpartisipasi secara online ya, dengan masuk kepada tautan sensus.bps.go.id ya, yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, dan masih dengan tautan yang sama. Dan bila ada hal-hal yang memang masih harus didiskusikan, dapat menghubungi kantor BPS Provinsi Sulawesi Barat. Nah, itu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan tetap jaga kesehatan, dan tetap kita bersama-sama mendukung anjuran pemerintah untuk menjaga jarak atau social distancing ataupun physical distancing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, dan kita diberikan kesehatan lahir maupun batin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab ya, kalau sensus penduduk online sudah dijawab ya, artinya kita perpanjang hingga tanggal 29 Mei 2020. Kemudian progresnya Pak sudah berapa yang sudah? Jadi dalam pelaksanaan sensus penduduk online kami memiliki target ya, sasaran ya. Tidak semua penduduk akan di online awalnya. Nah, dari target yang sudah kami tetapkan itu ya, sampai dengan 31 Maret ya harusnya mungkin lebih tinggi ya, karena kita semenjak tanggal 15 Februari itu dengan keluarnya adanya anjuran social distancing, memang itu vakum gitu ya. Jadi sehingga capaian hingga 31 Maret kita baru secara secara persentase ya sekitar 40% lah ya yang kita capai ya sampai dengan 31 Maret dari target yang sudah kita tetapkan.
Ya, kita berharap dengan perpanjangan waktu ini partisipasi akan semakin tinggi, ya, sehingga mungkin capaian kita saya harapkan melebihi dari apa yang kita targetkan. Memang ada beberapa kabupaten bahkan yang sudah melebihi ya dari target yang sudah kita inginkan, ya, seperti Majene gitu. Di sana Majene sudah lebih dari 100%, artinya sudah melebihi target dan mungkin kita akan menggeser target itu lebih tinggi. Dan kita berharap memang dengan situasi saat ini yang paling efektif adalah dengan sensus penduduk online. Kemudian terkait inflasi yang tinggi dan NTP yang rendah, bagaimana prediksi Bapak terkait perekonomian Sumbar ke depan? Sebenarnya gini, jadi memang situasi saat ini cukup memprihatinkan, tapi betul kita tetap semangat. Nah, kalau dari sisi inflasi memang terus terang pasti ada dampaknya ya dengan situasi yang ada gitu ya. Dan kalau kita lihat di sana memang, tapi memang inflasi ini belum pada taraf yang memang mengkhawatirkan ya. Dan kita berharap situasi akan kembali normal sehingga inflasi Sumbar kembali dalam tidak terlalu tinggi. Artinya gambarannya kalau inflasi tinggi kan daya beli masyarakat akan semakin rendah gitu ya. Nah, kita berharap inflasi ini akan kembali turun. Nah, mengenai NTP, jadi NTP ini memang kalau kita lihat ya penurunan memang hampir di seluruh provinsi ya, untuk NTP, hampir semua provinsi. Nasional pun secara secara besar juga turun gitu ya. Tapi alhamdulillahnya bahwa Sumbar masih di atas 100 ya, artinya dari sisi nilai tukar petani sebetulnya petani di Sumbar ya tidak terlalu parah ini ya, dari pengaruh ya. Tapi kita berharap kondisi ini akan kembali normal sehingga NTP kita terus meningkat dan petani kesejahteraan juga semakin tinggi. Terus lagi, bagaimana pengunjung tamu asing kelihatan berbintang Pak di tengah pandemi COVID-19? Nah, kemarin gambaran yang kita sampaikan tadi adalah itu gambaran di bulan Februari ya. Februari kan pada saat itu belum terlalu ini, walaupun di belahan bumi lain ya, waktu itu di Wuhan dan sebagainya. Tapi di dampak pandemi ini di Indonesia baru memang dirasakan semenjak diumumkannya ada positif COVID-19 itu kan di bulan Maret. Nah, jadi di bulan Februari belum ada apa-apa, makanya kalau kita lihat di sana itu peningkatan TPK maupun rata-rata lama hunian dari Wisman maupun Wisnus itu masih naik ya, walaupun naiknya tidak terlalu tinggi ya. Lagi hotline ini Pak, hotline mungkin call center Pak ya, call center SP 2020. Nomornya itu apa ya tadi itu? Sudah di share di grup mungkin Pak ya, hotline itu share di grup saja ya. Itu di share aja. Nanti untuk kontak person ya atau online untuk search hidup online ya, itu nanti akan kami share ya ke teman-teman semua. Ya, nomor mana yang bisa dihubungi, ya, jadi ada beberapa nomor sebetulnya yang bisa dihubungi untuk penjelasan mengenai tata cara pengisian sensus penduduk online. Ya. Sementara itu Pak belum ada pertanyaan lagi. Jadi itu dulu teman-teman semua ya. Artinya kalau memang ada hal yang perlu dikonfirmasi, kami selalu siap ya, yang baik melalui media ini maupun nanti bisa ke WA saya gitu ya, kalau memang itu saya akan jawab gitu ya, apapun yang memang disampaikan gitu.
Baik, demikian yang mungkin bisa kita sajikan pada indikator-indikator strategis pada hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, karena memang ini kita tampilkan dengan berbagai keterbatasan, ya, tapi kita manfaatkan teknologi yang ada. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi